Halo Sobat Monpers, tahukah kalian bahwa kasanah pers di Indonesia sangat luar biasa? Pers tumbuh dan berkembang di tiap daerah Nusantara. Salah satunya adalah di Kalimantan Barat. Meski jarang terekspos, sejarah pers di Provinsi Seribu Sungai itu rupanya sudah berusia lebih dari 100 tahun. Kali ini Monumen Pers Nasional akan menyajikan informasi mengenai dinamika perkembangan pers di Kalimantan Barat. Gimana perkembangannya? Yuk simak video berikut. Sejarah pers di Kalimantan Barat, khususnya surat-surat kabar yang pernah ada, merupakan sebuah sejarah yang panjang. 19 Oktober 1919 itu tercatat surat kabar pertama yang terbit di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Terbit awalnya bernama Borneo Barat Bergerak, sebuah majalah. Nah, kemudian sepanjang identifikasi dan analisis kami pada zaman pemerintah kolonial Hindia Belanda tercatat ada 17 surat kabar yang pernah terbit. Walau kemungkinan besar ini akan tetap bertambah angka 17-nya itu. Dan sepanjang identifikasi kami ada 1077 edisi yang pernah terbit dari 17 surat kabar tersebut. Itu ada di rentang tahun 1919 sampai 1942 sebelum kedatangan bala tentara pendudukan Jepang di Kalimantan Barat. Sebagian besar surat kabar ini diterbitkan atau berafiliasi pada sebuah perkumpulan-perkumpulan atau pergerakan-pergerakan. Misalkan dari mereka yang tergabung di Sarekat Islam. Beberapa juga surat kabar yang dikelola oleh pemerintah Kresidenan Borneo Barat. Sehingga menarik komposisi surat-surat kabar ini, ada yang dari pemilikan masyarakat Bumi Putra, Melayu, bekerja sama dengan masyarakat Tionghoa, juga dari orang-orang Belanda yang ada di Pontianak. Kalau kita lihat rentang dari 1919 sampai ke 1942, masing-masing masa sebenarnya ada dinamikanya. Jadi misalnya kalau di awal-awal itu lebih kental pada pada rasa-rasa nasionalisme, anti kolonialisme. Makanya kemudian di era-era 19 sampai 1920-an itu dinamika pergantian nama surat kabar lumayan tinggi. Yang salah satunya mengindikasikan lebih seringnya surat-surat kabar itu dibredel oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Kenapa dibredel? Karena ada berita-berita yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh pemerintah kolonial. Selain itu juga banyak kolom, banyak bagian-bagian surat kabar yang berisi tentang perdagangan. Perdagangan yang ada di Kota Pontianak, khususnya umumnya di Kalimantan Barat. Bahkan ada juga, saya ingat ada beberapa kolom tentang sudut Kota Pontianak. Salah satunya menceritakan kejadian tentang hilangnya sebuah sepeda di Taman Alun Kapuas. Atau berita yang berisi himbauan agar pemilik anjing itu mengikat anjingnya untuk ketertiban umum. Jadi kalau dalam konteks konten, isi beritanya itu sangat beragam, sangat menarik, dan sangat kita bisa melihat bagaimana fenomena
Kota Pontianak di masanya. Hampir sama di wilayah-wilayah lain di Indonesia sekarang. Pendudukan bala tentara Jepang masuk ke Borneo Barat itu di tahun 1942. Ada salah satu peristiwa menarik di Pontianak yang dikenal dengan pengeboman pesawat 9. Jadi sebelum Jepang masuk, kota Pontianak dibom 2 kali. Nah, untuk persnya sendiri, untuk surat kabarnya, nyaris tidak ada lagi. Surat-surat kabar yang pernah ada itu diterbitkan pada zaman pendudukan bala tentara Jepang. Tercatat, sependek identifikasi kami, hanya ada satu surat kabar yang pernah terbit, yaitu Borneo Shimbun. Borneo Shimbun, sebuah media propaganda dari bala tentara Jepang. Ini memang isi-isi berita itu lebih untuk meningkatkan semangat perjuangan-perjuangan Jepang. Jadi isinya misalkan salah satu bagaimana peristiwa mereka menang perang di Makau, mereka menang perang di Siam atau di daerah lainnya, itu diberitakan. Nah, untuk informasi-informasi lain itu ada, tapi proporsinya tidak sebanyak informasi-informasi propaganda mereka. Ya, jika kita beranjak ke zaman revolusi, salah satu yang mendasarinya adalah banyak begitu tokoh-tokoh cendekia, para jurnalis, para wartawan ada di situ, itu banyak yang meninggal. Jadi di Kalimantan Barat dikenal adanya peristiwa Mandor yang hampir 21.000 para orang cendik pandai itu mati terbunuh. Nah, ini sedikit banyak juga berpengaruh pada dinamika pers pasca kemerdekaan. Jadi sependek identifikasi kami, hanya muncul beberapa surat kabar yang pernah ada di masa-masa revolusi, masa-masa kemerdekaan. Misalkan di tahun 1946 itu pernah terbit satu surat kabar di Singkawang. Juga pernah terbit satu surat kabar Gempita, tidak salah, di Pontianak. Selain dua surat kabar itu relatif di masa misalkan di 45 sampai 49 tidak ada surat kabar yang terbit di Pontianak atau Kalimantan Barat. Nah, setelah masa revolusi 45 sampai 49, kemudian beranjak ke masa Orde Lama. Misalkan mulai dari tahun 1950 ini relatif banyak surat-surat kabar yang muncul. Misalkan ada pernah muncul surat kabar Suasana yang terbit di periode 1950 sampai 59 yang dipimpin oleh Ibrahim Saleh. Ibrahim Saleh merupakan salah satu orang tua, beliau sekarang sudah almarhum, yang juga pernah menjadi ketua PWI pertama di Kalimantan Barat. Selain surat kabar Suasana, pernah juga ada surat kabar pembangunan, kemudian ada surat kabar harian masyarakat dan lainnya. Artinya di zaman-zaman ini surat kabar sudah jauh lebih banyak, jauh lebih muncul untuk pemberitaan-pemberitaan. Di Orde Baru sampai sekarang di tahun 2021 setidaknya tercatat ada 56 surat kabar yang pernah terbit. Dinamika pers yang kemudian memunculkan 56 nama
itu juga sedikit banyak berpengaruh di dinamika sosial politik yang ada di Kota Pontianak, yang juga tidak terlepas dari dinamika pers di tingkat nasional. Nah, untuk pemberedelan sebenarnya sependek identifikasi kami itu pada zaman-zaman Orde Baru tidak teridentifikasi secara ekstrim. Nah, tapi menarik perubahan-perubahan nama untuk tidak menyebutnya hidup matinya beberapa surat kabar ini lebih karena alasan, misalkan alasan finansial, alasan keberlanjutan penerbitan atau percetakan beberapa surat-surat kabar. Dari 56, beberapa sampai sekarang masih ada untuk menyebutnya. Harian Akcaya kemudian bertransformasi menjadi Pontianak Post hari ini. Ekuator pada beberapa tahun belakangan itu masih ada. Harian Berkat juga sampai sekarang masih ada, masih survive dengan dinamika-dinamika yang adanya. Dinamika pers Kalimantan Barat ternyata luar biasa, lebih dahsyat. Ayo semua kita mencari bersama, mengeksplorasi bersama, mempelajari bersama sebagai bagian kita menyayangi orang-orang tua, sebagai bagian kita menyayangi daerah kita bersama.